Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Lutfi Yudinina. Nama saya Yona Adwina Oktavian. Nama saya Sandi Arya Dharma. Nama saya Cynthia Putri. Nama saya Tri Andini. Dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini kami akan membahas terkait dengan Perda atau bisa disebut dengan peraturan daerah. Kami di sini akan membahas terkait peraturan daerah Sumatera Utara nomor 3 tahun 2014 yang dimana undang-undang tersebut terkaitan dengan perlindungan anak. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan proses awal adanya peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu karena pembuat undang-undang DPR atau pemerintah memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Masyarakat mulai memperhatikan hak asasi manusia anak, mengingat saat ini banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Banyak anak yang mengalami kesulitan dan penyiksaan sehingga mempengaruhi perkembangan anak dan menjadi perdagangan manusia. Pasal 18, 19, dan pasal lain yang relevan dan dalam pemenuhan 24 indikator kota layak anak pada Peraturan Daerah Sumatera Utara nomor 9 tahun 2017 tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan profila. Menurut Ibu Azmiati Zulia, pada dasarnya kemampuan pemerintah Kota Medan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak hanya masih sebatas pada komitmen di atas kertas dalam bentuk peraturan yang hanya sekedar mendapatkan anugerah parahita. Namun faktanya masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan pemenuhan hak anak belum terlaksanakan sebagaimana seharusnya. Penyelenggaraan perlindungan anak di Sumatera Utara ini bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak pada anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Karena anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus perjuangan bangsa. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran serta dilema legislatif dan eksekutif dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dalam rangka menuju kota layak anak. Nah, yang menarik bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya perlindungan anak khususnya di Sumatera Utara ini perlu dibentuk Komisi Perlindungan Anak khusus daerah Sumatera Utara secara independen, yang mana pembentukan tugas pokok dan fungsi semua diatur di dalamnya dengan segala konsekuensi dan arahan oleh eksekutif, lembaga eksekutif serta legislatif di dalamnya. Nah, dengan menjadikannya mitra, agar selalu dapat mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak, berpartisipasi mengawal dan melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan pengembangan kota layak anak di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini salah satu yang mungkin dapat membantu yang namanya bagaimana kota layak anak ini mampu tuntas serta terjalankan khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktor ataupun elit yang terlibat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Yang pertama ada Peraturan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang menjelaskan tentang perlindungan anak, yang dimana aktor perda yang bersangkutan yaitu Komisi Perlindungan Anak, yang dimana masyarakat mulai memperhatikan hak asasi manusia anak, yang mengingat saat ini banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Selanjutnya ada Peraturan Undang-Undang nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, yang dimana aktor perda yang bersangkutan yaitu Dinas Sosial Kota Medan,
yang dimana masih banyak kasus kekerasan pada anak seperti kekerasan seksual, minimnya fasilitas-fasilitas yang ramah anak seperti fasilitas yang tidak terawat sehingga dapat membahayakan jiwa anak. Selanjutnya, Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak atau KLN, aktor perda yang bersangkutan yaitu Gubernur Sumatera Utara, di mana masih banyak anak-anak yang menjadi korban diskriminasi, prinsip hak hidup anak, prinsip kepentingan anak, serta kelangsungan dan perkembangan hidup anak. Kemudian, Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjadi tugas pokok Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Aktor perda yang bersangkutan yaitu Komisi Perlindungan Anak atau KPAI. Hal tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, dapat kita simpulkan atau kita deskripsikan bahwasannya Perda Nomor 3 Tahun 2014 yang diterapkan di Sumatera Utara terhadap perlindungan anak. Perda ini bertujuan untuk memberikan suatu manfaat terhadap anak-anak. Mereka lebih dapat berekspresi gitu, teman-teman. Mereka lebih mendapatkan hak mereka sehingga tidak terjadi eksploitasi anak-anak. Bahkan tidak hanya itu, teman-teman. Selain eksploitasi anak-anak, anak-anak di bawah umur itu mendapatkan suatu seks bebas gitu, yang diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya suatu landasan hukum terkait dengan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 dapat membuat suatu penjara gitu bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak yang ingin mengekspresikan dirinya. Baiklah teman-teman, sekian dari pembahasan kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Dan semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.